Pak Yunus. Saya lari Aduh, ke pinggir suaranya nggak jalan. kedengar. Iya, lah Oh Bu. iya, Lari saya ke ini pinggir jalan tadi ini Bu. Aduh, di belakang rumah hilang jaringan, Masya Allah. Di ini pinggir tadi jalan lagi ini Bu. diskusi dengan Bu Rahmawati bahwa Ah, kita ini kan nggak bisa rekam manual gitu. Saya terus? juga sebagai co-author ya, saya benerin jilbab. Sebagai co-host nggak bisa juga. Jadi kliknya itu, jadi nanti kita minta video fullnya. Setelah itu baru kita potong-potong gitu sesuai dengan waktu kita coachnya gitu, Bu, Pak. Oke, siap. Oke, siap. Jadi yang rekam ini Bapak udah masih sama Pak ya, Abidin. Oke, Pak. siap. Gitu. Napas saya kayaknya terdengar nggak sih, Bu? Soalnya saya hidung ini sumbat gitu. Waduh Bu, sama saya juga sumbat ini Bu. Aduh. Jadi kalau bernapas tuh kayak jadi Aman Bu, saya kadang aman, aman. ini mic-nya, saya sering nutup mic-nya. Oke, Pak Yunus sudah siap? Oke, siap. Bismillah. Masalahnya ya Ini masalah bisa dirubah ya oke tadi biar ya. Saya pendengaran tadi kalau tak bisa. salah ini bisa dirubah kayaknya. Iya, berarti sekarang kan jam jam 16.35 16.35. maks. Iya. Berarti maksimal kita sampai di berapa, Bu? 35 tambah 15. Sampai di jam 16.50. 16.50. Bu Agus, Oke. 16.51. Ah, saya kan pakai ya, Bu. stopwatch. Nanti kalau memang saya kasih kode 1 berarti sudah 10 menit gitu aja ya. Oke, siap. Saya sambil lihat jam juga. Takut kebablasan. Berarti ini sampai 16.36, berarti 16.51. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam Ibu. Selamat Ada. sore. Selamat sore. Ibu sehat? Bagi Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Aduh, kurang baik ini Bu. Oh, Lagi kenapa, Pak? Oh, lagi sumbat-sumbat sedikit hidungnya ini. oh iya. Mudah-mudahan lekas sembuh, Pak ya. Amin. Terima kasih Bu. Oh iya, Bapak kemarin kan menghubungi saya. Katanya ingin berbincang-bincang, Pak ya. Iya Bu, betul. Ada yang ingin saya perbincangkan sama Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu. Oh Bagaimana iya, Ibu ada jadi waktu untuk menemani saya? oh ya, alhamdulillah ada, Pak. Tapi waktu kita tidak lama, Pak ya, hanya sekitar 15 menit, Pak. Oh iya Bu, siap, siap. Oh ya, untuk rencana kegiatan kita hari ini, kira-kira ada hal apa, Pak ya, yang ingin disampaikan, Pak? Eh, Yang akan Begini dibicarakan? Bu, iya. Sebelumnya saya mohon maaf Bu ya kalau misalnya eh, apa yang saya sampaikan ini ya mungkin kurang bagus terdengar karena permasalahannya Oh tentang iya, peserta didik Bu. oh iya, Eh, Pak. Tidak apa-apa, Pak. ya, jadi begini Bu, saya mempunyai salah satu siswa itu dari kelas atas, kelas 5. Nah, kebetulan di sekolah kami ini kan ada peraturan yang yang tidak boleh jika peserta didik ini memiliki rambut yang panjang yang sudah melewati daripada garis telinga dan sudah menyentuh alis. Nah, yang jadi permasalahan di sini ada salah satu siswa saya yang sudah melewati alis dan sudah masuk dalam kategori pelanggaran lah dalam hal rambut. Sudah berulang kali kami Iya. tegur, termasuk saya tegur. Itu sudah sampai 1 semester, Bu. Saya tegur. Maksudnya sesuai dengan aturan. Minta tolong agar dirapikan, dipotong. Sudah 3 kali, 4 kali. Bahkan kami sudah panggilan orang tua. Tapi tidak ada tanggapan dari orang tua. Bahkan sudah diwarnai juga rambutnya. Nah itu gimana Bu ya? Saya agak-agak bingung ini Bu. Cara mengatasi siswa ini Bu. Begitu, Pak ya. Iya Bu. Nah,
Untuk masalah Bapak ini cukup ini, Pak, ya, lumayan apa ya, lumayan rumit lah ya. Tapi Bapak sudah mencoba untuk maksudnya memberikan apa hal yang sudah Bapak lakukan supaya anak itu ada perubahan seperti itu, Pak? Sudah Bu, hampir setiap setiap saya masuk di kelas 5 itu selalu saya, ingatkan bahwa tolong rambut anak-anak yang rambutnya sudah masuk kategori, pelanggaran, mohon untuk dirapikan, kemudian, dipotong sesuai dengan aturan sekolah. Cuman ya seperti itu Bu, seolah-olah tidak mendengar, hanya "Iya Pak, iya Pak, iya Pak." Tapi di minggu berikutnya ketika saya ketemu lagi di kelas, belum dipotong, hari-harinya saya perhatikan, belum dipotong. Kemudian rambutnya itu berwarna, saya bilang, "Tolong dirubah warnanya." Tidak dirubah juga, seperti itu Bu. Jadi gimana ya, serba salah. Kemarin juga sempat Bu, saya mohon izin sama komite sekolah dengan kepala sekolah, "Bisa nggak Pak, saya mohon izin untuk memotong rambutnya, tapi dengan posisi rambutnya dirapikan gitu nah Bu, bukan hanya langsung dipetal biasa, enggak, tapi saya potong dengan rapi gitu. Saya cukur sendiri siswa saya dengan rapi gitu, bukan bukan asal motong gitu Bu. Cuman dari kepala sekolah dan komite itu tidak memberikan izin, seperti itu Bu. Jadi ya mau nggak mau, Oh. saya selalu mengingatkan tiap hari untuk dipotong, untuk dipotong. Seperti itu Bu. Oh, iya, Pak, untuk masalah Bapak ini sudah, menghubungi sudah mengonsultasikan dengan kepala sekolah juga, sudah menasehati anak tersebut, bahkan meminta bantu komite, Pak, ya, Iya Bu, masalah betul ini? Bu. Mhm. Nah, kira-kira masalah Bapak yang seperti ini, siswanya ibaratnya tidak mau mendengarkan Bapak ya, kalau menurut Bapak nih, ada tidak, anak ini yang ada guru lain yang kira-kira mau dia, apa namanya, nasehatnya bisa anak ini terima begitu, Pak? Masalah itu. Nah nah itu dia Bu permasalahannya, wali kelasnya pun tidak didengar Bu. Kepala sekolah sudah menegur juga, juga tidak didengar. Ya tetap seperti Mmm. itu, cuman, beberapa hari ini sempat saya ini, apa namanya, sempat saya sampaikan pada anak ini, jika tidak warnanya ini tidak dirubah menjadi hitam kembali, kemudian tidak dipotong ini rambutnya, dengan sangat terpaksa ini Pak Guru yang akan mengeksekusi. Cuman eksekusi itu adalah bahasa supaya anak ini, mungkin ada rasa-rasa, "Aduh besok saya dieksekusi," maksudnya mungkin dipoto dan sebagainya. Padahal, itu saya tidak beneran Bu. Dan, memang dengan bahasa saya yang seperti itu, 2 hari setelahnya itu saya perhatikan ketika berdoa bersama, saya perhatikan rambutnya, sudah berubah. Jadi agak warna merah-merah sudah berubah jadi hitam. Cuman rambutnya yang belum dipotong, belum dirapikan seperti itu, Bu. Kalau di sekolah ya jujur aja Bu, bukan saya apa, Oh, tidak iya. ada tidak ada didengar, seperti itu. Saya mau Oh, iya. memberikan saya mau Mmm. memberikan sesuatu yang, agak-agak gimana gitu, saya juga khawatir takutnya anak ini, kena mental atau gimana dengan nanti, ketika dia lulus bagaimana perasaannya ke saya. Jadi ya saya gunakan dengan apa yang saya bisa lakukan gitu, Bu. Iya, Pak. Nah, tadi kan sudah termasuk strategi Bapak ya, bagaimana Iya, mengatasi anak ini, bahwa anak itu bakal, akan dieksekusi seperti itu, Pak, ya. Nah, iya. kira-kira, dengan perubahan tadi kan berarti sudah ada perubahan. Nah, Ada, ada alhamdulillah. strategi lain nggak, Pak? Misalnya supaya anak ini yang tadinya kan sudah mau berubah nih, sudah rambut merah jadi hitam, nah kan sekarang masih panjang nih. Terus Bapak ada strategi tertentu gitu untuk mengatasi anak ini? Yang akan Bapak lakukan gitu? Kalau yang strategi yang lainnya, yang sementara saya jalankan ini, saya menggunakan metode pendekatan, Bu. Jadi, saya dekati nih anak, sering saya rangkul dia,
sering saya ngobrol berdua, ada apa sih sebenarnya kok bisa sampai guru-gurunya tidak didengarkan, kenapa tidak dipotong rambutnya dan sebagainya. Itu sudah beberapa hari ini saya lakukan, Bu, dan alhamdulillah anak ini sedikit demi sedikit membuka kenapa anak ini tidak mau dan bagaimana dan kenapa anak ini terkadang tidak menurut dengan guru. Alhamdulillah, Bu, sudah ada perkembangan dari anak ini. Dan tadinya anak ini juga suka bolos, suka bolos dari sekolah, padahal rumahnya hanya jarak 50 meter dari sekolah. Ketika saya Oh iya, lakukan Pak. cara seperti itu, ya alhamdulillah anak ini sudah mulai rajin mengerjakan tugas, baik itu dari tugas langsung dari saya, tugas-tugas dari wali kelasnya itu alhamdulillah sudah dikerjakan lah, Bu. Oh iya, Pak. Baik, baik, Pak. Berarti tadi Bapak akan melakukan pendekatan lagi, Pak, ya, dengan anak Iya, tersebut. iya, Terus iya betul. kira-kira dari pendekatan yang akan Bapak lakukan ini, siapa yang akan membantu Bapak dalam kegiatan tersebut, Pak? Untuk pendekatan terhadap anak ini, Pak. Saya berkolaborasi dengan guru agama berikut dengan wali kelasnya dan guru yang masuk selain daripada saya dan pelajaran agama. Jadi ada 4 orang yang saya libatkan, Bu. Termasuk dengan salah satu teman yang istilahnya temannya anak ini yang dekat dengan dia gitu, Bu. Oh iya, gitu, Pak, ya. Berarti Iya. teman Bapak yang akan membantu Bapak. Terus dari eee masalah yang Bapak sampaikan dan strategi yang akan Bapak lakukan ini, eee, kira-kira hasil apa yang Bapak sudah dapatkan? Kalau hasil yang saya dapatkan setelah saya lakukan beberapa cara, ya alhamdulillah rambut anak ini sudah mulai eee, apa namanya, rambutnya sudah diwarnai kembali menjadi hitam, kemudian anak ini juga sudah mulai rajin sekolah dan mengerjakan tugas, seperti itu, Bu. Dan saya juga merasa alhamdulillah ternyata dengan cara-cara seperti ini itu bisa membuat anak ini lebih semangat dan salah satu cara yang saya lakukan itu adalah pemberian motivasi, Bu, terhadap anak ini agar rajin belajar, rajin masuk sekolah dan tidak lagi bolos dalam setiap mata pelajaran atau pembelajaran yang akan dipelajari. Seperti itu, Bu. Oh iya Bapak, alhamdulillah Pak ya, Alhamdulillah, Ibu. eee, setelah Bapak cerita, curhat ini, bagaimana perasaan Bapak? Ya, perasaan saya lega, Bu, dengan saya apa bercerita dengan ibu, dengan saya mencurahkan, perasaan saya terhadap peserta didik saya ini, saya merasa, lega, dan akan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk, apa namanya, ketika menemukan siswa lagi yang seperti ini, dalam menanganinya dengan cara yang sudah saya lakukan tadi. Seperti itu, Bu. Pak, semoga Bapak tetap semangat Pak ya, untuk menghadapi Siap, Bu. masalah-masalah di kelas ini, terus Siap, siap. juga, apa namanya, terus, apa, tidak patah semangat Pak. Siap, Bu, siap. Baik Bapak, karena, kegiatan sesi coaching kita berakhir, kita sudah kehabisan waktu, kita akhiri sampai di sini dulu Pak ya. Kita Iya, lanjutkan Bu, lagi siap. di minggu depan Pak ya. Iya, Bu, siap. Saya juga terima Iya, kasih, Bu, sudah mau mendengarkan curhatan saya tentang peserta didik saya yang lumayan wow kok di sekolah, dan saya berharap nanti suatu saat nanti ketika saya menemukan lagi siswa seperti itu, bisa curhat lagi dengan Ibu, Bu Agus dan teman-teman yang lain. Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan curhatan saya. baik Pak, terima kasih, sama-sama ya Pak ya. Iya, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahmawati dari tadi ketawa terus.
Kayaknya bernama Awal. Lucu juga ceritanya orang ini. Menghayati saya, Pak. Aduh. Oh, menghayati ya. Saya sudah Saya pindah-pindah juga ini, Bu. saya sampai Saya bingung sekarang bagaimana nih? Gurunya tidak didengarkan, kepala sekolah tidak mau didengar, peminta juga tidak mau serius, dengar. serius, Bu. Aduh, pusing saya dengan siswa saya seperti ini. Dari wali kelasnya tidak didengar, termasuk kepala sekolah sendiri yang ngomong tidak didengar. Aduh, aku bilang ini. Makanya saya sedikit agak speak sedikit ke anaknya. Jadi ya nurut-nurut sedikit. Barusannya nih ada siswa yang seperti ini. Kalau dulu-dulu itu Bu sudah diingatkan 3 kali, bawakan gunting. Nah ini gunting. Besoknya Bu langsung rapi rambutnya. Ini aduh, ndak mempan Iya, sudah. mantap tuh, Pak. Biasanya memang guru PJOK ini yang beraksi terus. Tapi Iya biasanya, Bu, tapi ada juga iya ke orang tua yang nggak terima kan biasanya. ada. Cuman ya itu sekarang kalau undang-undangnya itu, nah aduh bisa dipenjara kita, didenda 5 tahun, 5 juta lagi. Aduh, Kita belum lanjut dulu. cari insentif ini bagaimana? Apa mau pakai bayar? Iya. Kita lanjut dulu. Oke, 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 saya juga sudah selanjutnya. pindah lagi di gorong-gorong ini Bu karena Selanjutnya hujan. Ya hujan Allah, ya. Hujan Bu kasihannya. gerimis ini. Aduh, ya Perjuangan Pak itulah. Yunus. Luar Mudah-mudahan ada biasa. hasilnya Bu. Amin, amin, amin. Insya Allah. Kalau Amin. hujan deras, nggak tahu dari Ini kemana saya ini. 16.50 berarti kita selesai sampai di 17.05 maksimal. Berapa? Oke, 17? 17.05. 50. Oke. 17.05. Ini lewat satu lagi berarti 17.06 Pak. 06. Oke, Oke, siap. silakan. Maksimal Pak ya. Ya. Oke, Berarti sekarang yang coach saya ya. Ya, ya. betul. Oh ya, kucingnya Bu Rahma. Oke. Ya. Oke Bu, kita mungkin mulai Bu ya. Ya, Oke, saya siap. duluan mulai atau gimana? Sembarang Ibu mau duluan dulu. Silakan, saya juga nggak masalah. Kak Yunus dulu yang sapa saya. Oh begitu, oke. Ketemu Bu Rahma di sini. Ibu dari mana? Alhamdulillah dari baru pulang ngajar, Pak. Oh, aduh, tumben-tumben Ibu ini ke ruangan saya ini. Ada apa nih Bu? Kok biasanya kalau sudah mengajar ini biasanya mengerjakan administrasi sekolah. Ini tumben-tumben nih. Ada apa nih? Saya penasaran nih Bu jadinya. Aduh, Pak, saya ini lagi galau ini, Pak. Ya Allah. Wah, galau. Tapi sehat aja kan Bu ya? Alhamdulillah sehat, cuman pilek Ah, sedikit, batuk-batuk, tapi galaunya ini yang berat, Pak. waduh, galau. Galau kenapa nih Bu? Apa suami belum ngasih uang jajan Bu? Atau gimana ini kok galaunya kelihatan serius banget ini? Nah, belum gajian, Pak, sampai sekarang kita ini. Aduh, kurang lebih dengan saya kalau begitu Bu. Ah, Jadi iya, jadi gimana nih Bu? Ada apa yang saya bisa bantu nih Bu? jadi begini, Pak, saya kan kebetulan ini kan lagi OSN, FL2SN, terus juga ini anak-anak lagi turnamen lomba. Tugas saya tuh banyak sekali. Kadang saya harus pergi ngantar makanan gitu ya untuk anak-anak lomba. Terus kadang saya harus nyiapin konsumsinya, nyiapin dana-dananya gitu ya. Akhirnya pekerjaan saya tuh banyak, tugas guru penggerak juga banyak gitu ya. Terus ketika saya ini kok masuk kelas jadi sering marah-marah gitu. Nah, Pak, akhirnya kan anak-anak saya jadi tegang di kelas karena saya yang sering marah-marah karena kerjaan saya tuh banyak, Pak. Aduh, saya kadang pusing bagi waktu. Saya masuk, kadang harus nyiapin ini itu. Aduh, ini yang bikin saya pusing gitu, nah, Pak. Waduh, berat kayaknya ini Bu. Iya, Eh, dari permasalahan itu, eh, yang mana yang sebenarnya Bu yang paling mendasar yang membuat Ibu galau itu Bu? Apa eh, semuanya atau gimana? yang buat saya galau itu loh Pak, sikap saya yang sering marah-marah di kelas. Akhirnya kan anak-anak itu jadi tegang, belajarnya mereka tegang, tidak aktif. Saya kasih tugas juga akhirnya
kurang memuaskan, itu yang rasanya, oh kok gara-gara saya ini terlalu sibuk atau gara-gara saya yang sering marah-marah, anak-anak saya tegang dalam belajar dan tidak aktif. Pokoknya sedih saya, Pak. Waduh, jangan sedih Bu. Kalau sudah berhadapan dengan anak, dibuang sedihnya. Dengan masalah seperti itu Bu, eh, adakah sudah yang Ibu lakukan agar menghilangkan rasa galaunya Bu? Saya Atau sih, menyerahkan tugas-tugas yang lain ke teman-teman atau gimana tuh Bu? nah itu dia, Pak. Eh, Kemarin saya coba gitu ya, saya coba sebagian tugas saya minta tolong sama mbak-mbak di tata usaha kan, di TU, Iya, karena iya mereka betul. kan pergi ngantar-ngantar, ya sudah Hmm, saya tolong mereka, yang tidak barang yang tidak bisa diangkut, yang besar, baru saya yang ngantar misalkan. Terus ya, eh saya kemarin sudah mencoba ini, Pak, menerapkan teknik stop. the next Saya stop. coba Terus gimana di hasilnya Bu? kemarin saya stop, teknik stop ya. Sedikit ada mengurangi emosi Perubahan. saya, Pak. Iya. Wah, alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Terus gimana lanjutannya Bu? Eh, Kemudian saya juga kemarin kan mencoba ini, meminta sharing dengan teman saya, Pak. Saya minta tolong, Hmm. teman, tolong dong kasih saya masukan, ini gimana kira-kira. Oh, terus dia kasih saya masukan, terus dia juga bantu